Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, terima kasih. Masih semangat untuk belajar. Untuk kesempatan ini kita tidak ditemani oleh Bang Asep, tetapi kita harus selalu ingat pesan beliau di mana kita harus selalu meningkatkan iman dan imun kita supaya kita tetap aman dari virus corona. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bang Asep. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita masih mempelajari materi di tema yang sama, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman, dan merupakan pembelajaran yang ketiga. Untuk lebih memahami materi, mari kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara kerja telinga. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait cara kerja telinga, Bapak ingatkan kembali bahwasanya di video pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah memahami bagian-bagian telinga serta fungsi-fungsinya. Pada kesempatan ini, kita akan memahami cara kerja telinga. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan gambar telinga, sama dengan gambar yang ada di video pembelajaran sebelumnya. Bagaimana cara kerja telinga? Ada beberapa langkah yang kita harus pahami di mana telinga kita dapat menangkap bunyi. Yang pertama, bunyi atau suara ditangkap oleh daun telinga, bunyi masuk ke liang telinga dan mengenai gendang telinga. Kemudian cara kerja yang kedua, bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar, getaran diteruskan ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi yang berada di bagian tengah telinga kita. Kemudian cara kerja yang ketiga, getaran bunyi bergerak melalui osikulasi ke rumah siput. Getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput menjadi bergetar. Getaran cairan ini menyebabkan sel rambut melengkung. Yang dimaksudkan dengan sel rambut di sini adalah sinyal saraf yang akan ditangkap oleh sinyal saraf auditori, yang merupakan cara kerja keempat dari telinga kita, di mana saraf auditori ini mengirim sinyal ke otak, dan di otaklah sinyal diterjemahkan sebagai bunyi. Itulah cara kerja telinga kita. Kemudian selanjutnya ada beberapa langkah yang sangat penting untuk menjaga kesehatan telinga, yaitu ada 4 langkah, di mana diantaranya yang pertama, bersihkan telinga dengan cara yang benar. Selama ini kita beranggapan untuk membersihkan telinga cukup dengan menggunakan cotton bud. Ada yang menggunakan kadang kayu atau benda-benda keras lainnya. Sebenarnya anggapan itu kuranglah tepat, karena telinga ini merupakan organ yang dapat membersihkan dirinya sendiri, di mana di dalam telinga itu terdapat cairan seperti lilin yang ada di dalam telinga, di mana cairan lilin ini berfungsi untuk mencegah debu dan partikel berbahaya lainnya. Dan nantinya apabila ada kelebihan cairan lilin, maka langkah yang paling tepat itu adalah dengan menggunakan handuk yang lembut. Kemudian langkah yang kedua, lindungi telinga dari suara yang terlalu keras. Banyak suara-suara yang masuk di telinga kita dan tidak semuanya suara itu dapat diterima dengan baik.
apabila kita selalu mendengar suara yang sangat keras, kita sering mendengar suara-suara yang keras pada telinga, maka itu akan mengganggu pendengaran kita. Kemudian yang ketiga, jaga telinga agar tetap kering. Telinga kita itu mempunyai kapasitas kemampuan untuk mendengar. Dan telinga kita juga harus selalu basah atau kelembapan telinga yang berlebihan ini dapat memungkinkan adanya bakteri untuk masuk ke dalam saluran telinga. Maka kita harus selalu tetap menjaga supaya telinga kita tetap kering. Kemudian langkah yang keempat, lakukan pemeriksaan telinga rutin ke dokter. Jangan salah pilih ke dokter atau untuk memeriksakan telinga kita harus pergi ke dokter THT. Itu dokter spesialis untuk perawatan telinga, hidung, dan tenggorokan. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya pada pembelajaran yang kedua, kalian sudah membaca sebuah cerita yang berjudul Tong Sampah Gotong Royong. Nah, untuk pembelajaran saat ini, anak-anakku sekalian diharapkan bisa menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di dalam cerita tersebut di tiap-tiap paragraf. Ini Bapak ingatkan kembali atau Bapak ulangin kembali bahwasanya paragraf yang pertama itu berisi tentang ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Nah, pada paragraf ini anak-anak harus bisa menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di paragraf tersebut. Nah, untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, salah satunya itu harus bisa menentukan kalimat utama di tiap-tiap paragraf tersebut. Sebelum menentukan gagasan pokok, tentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, untuk menentukan kalimat utama ada beberapa ciri-ciri dari kalimat utama. Ciri yang pertama yaitu mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Artinya ini berdiri sendiri. Kemudian biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga mempunyai arti atau maksud yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Kemudian yang keempat, jika terletak di akhir paragraf, biasanya ditandai dengan kata-kata diantaranya yaitu sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, oleh karena itu, dengan demikian, atau yang sejenisnya. Itulah ciri-ciri kalimat utama. Kemudian kita kembali pada isi dari paragraf yang pertama, yaitu ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Apa yang akan dikerjakan oleh warga hari ini? Tugas kita bukan menjawab pertanyaan yang ada di paragraf tersebut.
ada kalimat tanya di akhir paragraf. Tetapi kita menentukan gagasan pokok serta gagasan pendukung di dalam paragraf tersebut. Ini Bapak kasih contoh untuk gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Mengapa kalimat ini disebut dengan gagasan pokok? Karena kalimat ini merupakan kalimat utama di dalam paragraf tersebut. Kalimat ini dikatakan kalimat utama karena sudah mengandung 4 ciri-ciri tadi. Kemudian bagaimana dengan kalimat-kalimat yang lain? Nah, untuk kalimat yang lain itu disebut dengan gagasan pendukung. Di antaranya yang pertama, ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Kemudian yang kedua, beberapa drum kosong, bila-bila bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Dan yang ketiga, di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas wadah cat, dan beberapa peralatan lain. Ini merupakan gagasan pendukung yang ada di paragraf pertama. Nah, untuk selanjutnya di paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga, silakan anak-anak tentukan secara mandiri gagasan pendukung dan gagasan pokok di paragraf yang kedua dan yang ketiga. Inilah materi pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Walaupun materi ini sesingkat mungkin, semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.